Video calon kepala desa di Lebak, Banten bagi-bagi uang ke masyarakat viral di media sosial. Plat mobil RFS yang menjemput Rachel V-nya usai diperiksa timbulkan polemik. Aturan baru naik pesawat wajib PCR, tuai pro dan kontra. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama dan rekan saya Syafati Suryo yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Syafa, selain 3 informasi tadi, kita miliki informasi apa lagi? Ya, selamat sore Davi dan pemirsa. Kita awali iNews sore hari ini dengan informasi video seorang calon kepala desa di Lebak, Banten membagikan uang ke masyarakat viral di media sosial. Bagi-bagi uang diduga untuk memuluskan langkahnya sebagai kepala desa. Video seorang calon kepala desa membagikan uang ke masyarakat di Malimping Utara, Lebak, Banten viral di media sosial. Pembagian uang yang dilakukan di beberapa titik ini diduga sebagai aksi politik uang untuk meraih simpati masyarakat dalam pemilihan kepala desa. Padahal sebelumnya Pemda Lebak sudah mengumpulkan para calon kepala desa untuk tidak melakukan kecurangan saat proses pemilihan kepala desa yang akan digelar 24 Oktober 2021. Kepala Bidang Penyelenggara pun menyelesaikan aksi dugaan politik uang tersebut. Sebagai DPMD yang merasa prihatin dan merasa menyayangkan karena ya money politik sama-sama kita tahu itu satu perbuatan pencederaan terhadap proses demokrasi. Lebih lanjut, Diki menambahkan pihaknya belum menerima laporan masyarakat terkait dugaan politik uang ini. Ia pun menegaskan akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku, salah satunya adalah sanksi diskualifikasi. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kelangkaan bahan bakar minyak solar subsidi terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, salah satunya di Padang Lawas, Sumatera Utara. Kelangkaan BBM mengakibatkan antrean ratusan kendaraan di SPBU hingga menimbulkan kemacetan sejauh 3 km. Kelangkaan BBM jenis premium dan biosolar terjadi sejak sepekan di sejumlah SPBU, sehingga terjadi antrian ratusan kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Sementara di SPBU Ujung Batu, Kecamatan Sosa, kendaraan jenis truk dan tronton berebut untuk mengisi BBM sehingga timbulkan antrian hingga 3 km. Kelangkaan BBM disebabkan berkurangnya pasokan dari Pertamina yang biasanya dalam sehari 16 kiloliter, sekarang hanya 8 kiloliter. Sementara di wilayah Kabupaten Tuban, Jawa Timur, keterbatasan bahan bakar minyak jenis solar juga terjadi. Sejumlah SPBU di dalam kota maupun sepanjang jalur nasional Pantura kehabisan stok BBM. Akibatnya terjadi antrian kendaraan pemburu solar di sejumlah SPBU yang masih memiliki stok. Sementara akibat ketiadaan pasokan solar, pengelola SPBU terpaksa hanya melayani pembelian Pertalite dan Pertamax. Dari Padang Lawas, Sumatera Utara, Warsono, dan Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, rencananya sistem ganjil genap di Jakarta akan kembali diperluas. Nantinya sistem ganjil genap akan diberlakukan di 25 titik di ibu kota. Perluasan ganjil genap ini berlaku di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 2. Rencananya ganjil genap diterapkan di 25 titik. Waktu pemberlakuan ganjil genap pun berubah, yakni menjadi setiap pukul 6 hingga 10 pagi dan pukul 4 sore hingga 8 malam. Sebelumnya ganjil genap di ibu kota hanya berlaku di 3 titik, yakni Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Tamrin, dan Jalan Rasuna Said.
Dan pemirsa, kita menuju ke Jalan Rasuna Said yang juga masuk dalam perluasan aturan ganjil genap. Sudah ada Ayu Jelita di sana. Selamat sore Ayu, bagaimana kondisi lalu lintas sore ini di sana dan persiapan ganjil genap? Baik, terima kasih Safa dan juga pemirsa dapat kami laporkan kepada Anda. Beginilah kondisi terkini di ruas Jalan Rasuna Said dari arah Menteng Jakarta Pusat menuju ke arah Kuningan Jakarta Selatan. Dari siang hari tadi menurut pantauan kami, aktivitas arus lalu lintas di ruas jalur ini terpantau ramai lancar. Dan kami informasikan juga kepada Anda bahwa sebelumnya Ditlantas Polda Metro Jaya berencana akan memperluas sistem ganjil genap di Ibu Kota Jakarta seiring menurunnya PPKM level 3 menjadi 2 di Ibu Kota Jakarta. Dari 25 titik yang rencananya akan diperluas hanya menjadi 13 titik, yang artinya ada penambahan 10 titik di Ibu Kota Jakarta yang masuk dalam kawasan ganjil genap. Di antaranya adalah di Jalan Fatmawati dan juga Panglima Polim yang terletak di kawasan Jakarta Selatan. Dan jika sebelumnya di beberapa ruas jalan yang diberlakukan sistem ganjil genap sebelumnya dijaga oleh petugas Satuan Lalu Lintas Polda Metro Jaya, nantinya Ditlantas Polda Metro Jaya ini berencana untuk menarik petugas dan tidak menyiagakan lagi petugas di beberapa ruas titik jalan yang diberlakukan ganjil genap, sehingga nantinya sistem tilang elektronik sudah mulai diberlakukan per hari ini, yaitu pada pukul 4 sore hari ini. Dan untuk jam operasional sendiri untuk tilang ganjil genap ini mulai diberlakukan pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat hingga nantinya pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Syafa. Iya, terima kasih Ayu Jelita melaporkan langsung dari Jalan Rasuna Said, Jakarta. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah akan menindak tegas para pelaku pinjaman online ilegal yang meresahkan masyarakat. Para korban diminta melapor ke polisi jika mendapat ancaman dan pemerasan dari pinjol tersebut. Dalam konferensi pers yang digelar Menko Polhukam Mahfud MD bersama Kabareskrim Polri dan LPSK menyatakan ancaman dan pemerasan yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal bisa dijerat pidana. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyatakan saat ini pihaknya telah mengungkap 13 kasus pinjol ilegal dan menetapkan 57 orang sebagai tersangka di seluruh Indonesia. Sementara itu LPSK mengaku siap memberikan perlindungan kepada saksi, korban dan pelapor agar mendapatkan rasa aman saat proses hukum berlangsung. Secara perdata, kami sementara ini menganggap itu tidak memenuhi syarat karena syarat, terutama syarat subjektifnya ada sebab yang halal. Kemudian yang kedua, secara pidana sudah ada beberapa alternatif seperti kita kemukakan kemarin. Kemungkinan undang-undang ITE, di undang-undang ITE itu bisa ada pasal 27, pasal 29, pasal 32. Nah, yang pasal 27 itu misalnya penyebaran foto-foto tidak senonoh, foto-foto porno yang sebar untuk mengancam orang agar malu. Dan itu banyak yang kasus gitu. Daripada keputusan pemerintah yang menghimbau kepada warga masyarakat yang sudah terlanjur menjadi korban pinjaman online ilegal tersebut, kami jajaran kepolisian tentunya siap untuk memberikan pengamanan. Saya juga atas perintah Bapak Kapolri, kami sudah menerbitkan telegram kepada seluruh Polda untuk memberikan respon cepat kepada keluhan masyarakat apabila ada tindakan-tindakan yang dirasakan mengganggu secara psikis maupun fisik kepada masyarakat yang kebetulan menjadi korban pinjaman ilegal ini. Jadi mudah, bisa datang langsung, bisa melalui email bpp.lpsk.go.id atau lpsk.go.id. Bisa juga
melalui 148 call center, nanti akan di follow up oleh petugas tersebut, dan mekanisme melalui Android pun. Pinjaman online ilegal meresahkan masyarakat karena berbunga tinggi dan menagih dengan ancaman. Pemerintah pun berkomitmen untuk memberantas pinjaman online ilegal hingga ke akarnya. Beberapa hari belakangan ini polisi menggerebek sejumlah lokasi kantor pinjaman online ilegal di beberapa daerah. Dari hasil penggerebekan, polisi menemukan banyak pelanggaran, mulai dari bunga tinggi hingga ancaman saat menagih pada nasabah. Puluhan orang pun diamankan, mayoritas adalah karyawan jasa pinjaman online yang bertugas melakukan penagihan. Para karyawan pinjaman online ini pun tak segan-segan mengancam akan membongkar data nasabah yang tidak membayar. Besarnya bunga yang dibebankan sangat menyulitkan nasabah, seperti seorang warga kota Bandung yang terjerat utang pinjaman online hingga puluhan juta rupiah, padahal hanya meminjam 3 juta rupiah ke 3 aplikasi pinjaman online. Selain tenor yang cukup singkat, cara penagihan dari aplikasi pinjaman online juga membuat nasabah tidak nyaman, bahkan seringkali bernada ancaman. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan moratorium untuk penerbitan izin fintech atas pinjaman online legal yang baru, serta moratorium penerbitan penyelenggara sistem elektronik untuk pinjaman online yang baru. Sebelumnya Presiden Joko Widodo pun telah meminta agar pinjaman online diawasi, sementara untuk pinjaman online ilegal harus segera diberantas karena menyulitkan masyarakat di tengah dampak pandemi. Banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya. Hal ini dilakukan agar tidak ada oknum yang mengambil keuntungan di tengah kesulitan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi gencar berantas pinjol ilegal di Jakarta. Salah satu pengakuan tersangka yang bertugas menagih utang di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara bahkan tak ragu meneror dan menyebar foto nasabah yang telah diedit dengan konten pornografi. Ditreskrimsus menangkap 8 orang tersangka kasus pinjol ilegal dari penggerebekan 7 lokasi di DKI Jakarta lengkap dengan sejumlah barang bukti. Sementara itu, salah satu tersangka yang merupakan desk collection atau penagih utang berinisial S menyampaikan bahwa perusahaan tempat ia bekerja di kawasan Kelapa Gading menggunakan konten pornografi saat melakukan penagihan. Sebenarnya itu semua bukan foto korban. Yang ada di situ hanya KTP korban. Dan kita bukan yang edit, di situ sudah ada dari PC saya. Saya tidak tahu siapa yang editnya. Saya hanya pindahin KTP doang, pindahin KTP dari sistem ke PC. Saya snapping tool, saya kirim ke nasabahnya. Kalau nasabahnya sudah respon, tidak dikirim ke orang-orang lain lagi. Hingga kini Polri terus melakukan pengembangan kasus pinjol ilegal. Kita masih mengembangkan itu untuk ngecek satu persatu. Karena banyaknya, ini 3 hari ini kita sudah lakukan pengecekan, beberapanya yang patut diduga bahwa ini sudah melakukan pinjaman online ilegal adalah sekitar 20-an perusahaan. Nah, ini masih kita dalami terus. Nanti doakan saja kita bisa ungkap sampai kepada, karena berpindah-pindah terus dia kan. Sebelumnya, kantor pinjaman online di kawasan Komplek Ruko Gading Bukit Indah, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin malam digerebek jajaran Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Dalam penggerebekan ini, petugas mengamankan 4 karyawan pinjaman online yang telah bekerja beserta sejumlah barang bukti seperti komputer, laptop, dan modem. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah money changer di Jalan Walter Monginsidi, Kota Manado diduga dirampok siang tadi. Pemilik terluka di kepala. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.